Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah analisis struktur metode matriks kelas 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis portal. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, saya Niwaya Laksmi Kirana Juniawan dengan akhiran NIM 165. Selanjutnya ada Jordan Sabat dengan akhiran NIM 163. Dan ada Nengah Taksuyu Saramana dengan akhiran NIM 164. Yang pertama ada pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengertian portal, yang ketiga persoalan, yang keempat langkah penyelesaian, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Next. Pertama, pendahuluan. Seperti yang diketahui dalam pemodelan struktur sederhana, terdiri atas rangka batang atau truss, balok atau beam, dan portal atau frame. Namun, pada presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang analisis portal atau frame analisis beserta pemodelan struktur portal pada software SAP 2000 beserta rangka batang dan truss atau truss. Next. Yang pertama, yang selanjutnya pengertian portal. Portal to frame merupakan suatu struktur yang terdiri atas gabungan elemen balok. Selain itu, portal merupakan struktur rangka utama dari gedung yang terdiri atas komponen-komponen balok dan kolom yang saling bertemu pada titik-titik simpul atau buhul dan berfungsi sebagai penahan beban dari gedung dikarenakan rangka portal sebagian besar terdapat pada bangunan gedung. Next. Kita lanjut ke persoalan. Di sini terdapat dua buah model atau struktur. Yang pertama ada eh, rangka batang atau truss, yang kedua ada frame. Jadi sebuah struktur rangka batang atau truss dan rangka kaku atau rigid frame dengan ukuran L dan H seperti gambar dibebani lateral terpusat P 10 kN. Semua penapang berupa box baja berukuran 200 x 200 x 4 mm tebalnya. Di sini pada H kita menggunakan nilai sebesar 4,65 kilonewton. Maaf, 4,65 meter. Dan L sama dengan 4,64 meter. Jadi di sini yang di instruksinya adalah buatlah matriks kekakuan batang dan struktur untuk kedua struktur tersebut. Selanjutnya, hitunglah displacement semua join. Yang ketiga, hitunglah gaya-gaya batang, truss, dan bidang MDN frame. Yang keempat, modelkan kedua struktur tersebut pada SAP 2000 dan bandingkan hasilnya dengan perhitungan manual. Yang kelima, buatlah model frame dengan peletakan jepit dan bandingkan hasilnya dengan frame pada peletakan sendi. Yang terakhir, buatlah kesimpulan dari semua hasil yang didapat pada ketiga struktur. Next. Selanjutnya langkah penyelesaian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang rangka batang atau truss, penentuan identitas batang, penomoran nodal, penomoran elemen, penentuan degree of freedom atau DOF, beserta ketentuan lainnya. Yang pertama diketahui H sebesar 4,65 meter atau 4.650 mm, L sebesar 4.640 mm, P 10 kN atau 10.000 Newton, E sebesar 200.000 MPa, A sebesar 3.136 mm kuadrat, dan I sebesar 200 287.125,33 mm pangkat 4. Next. Selanjutnya dalam perhitungan matriks kekakuan batang diketahui rumus kekakuan K sebagai berikut. Yang bisa dilihat pada gambar dengan lambda X atau cos theta X sebesar X var dikurang X near per L, dan untuk lambda Y sama dengan Y var dikurang Y near per L. Yang pertama untuk batang 1 itu panjangnya sebesar 4.650 mm dengan AE
627.200 AE per L 134.881,72. Lalu didapatkan lambda X sebesar 0 dan lambda Y sebesar 1. Lalu kita tentukan K atau matriks kekakuan dari elemen tersebut. Didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya batang 2 dengan L sepanjang 4.640 mm dan AE sebesar 627 200.000, AE per L 135.172,414, didapatkan lambda X sama dengan 1, lambda Y sama dengan 0, dan matriks kekakuan elemen terlihat pada gambar. Next. Selanjutnya, ini dilanjutkan perhitungan untuk batang 3, batang 4, batang 5, dan batang 6 dengan cara sama seperti batang 1 dan batang 2. Next. Di sini juga masih sama, untuk batang 7 dan batang 8, perhitungannya masih sama seperti yang sebelumnya. Bisa di next. Jadi setelah kita dapatkan matriks kekakuan elemen K1 sampai dengan K8, sekarang kita dapat menentukan matriks kekakuan strukturnya. Jadi K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4, K5, K6, K7, dan K8. Didapatkan hasil matriks kekakuan struktur seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan menentukan DK atau denon, yaitu pada DOF 9, 10, 11, dan 12. Nilainya sama sebesar 0. Dan KIKA atau kinon pada DOF 1 sampai dengan 8, yaitu pada DOF 1 itu ada gaya sebesar 10.000 Newton, dan di batang maaf, di DOF 5 itu ada gaya sebesar 10.000 Newton. Next. Menggunakan persamaan untuk menentukan displacement atau DU, kita gunakan persamaan KIKA sama dengan K11 DU ditambah K12 DK. Digunakan persamaan matriks sebagai berikut. Setelah dioperasikan, maka didapatkan hasil displacement untuk D1 sebesar 1,29725,638 mm, D2 sebesar 0,2970287 mm, dan selanjutnya sampai 8 yang bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita bisa menentukan gaya atau QU menggunakan persamaan QU sama dengan K21 DU ditambah K22 DK. eh, Dapat dioperasikan persamaan matriks seperti yang telah ditampilkan. Didapatkan hasil Q9 untuk perhitungan manual Excel, Q9 sama dengan 0, Q9 sama dengan 0, Q10 sama dengan min 3.0049,678 Newton, Q11 sama dengan min 19992,528 Newton, dan Q12 sebesar 29916,4958 Newton. Next. Selanjutnya kita dapat menentukan gaya per batang atau Q kecil. Untuk menghitung gaya-gaya per batang dapat menggunakan rumus QF sama dengan AE per L dikali min lambda dikali matriks min lambda X, min lambda Y, lambda X, lambda Y dikali matriks displacement year X, DNY, DFX, DFY. Untuk batang 1, Q1 sama dengan eh, matriks min lambda X-nya itu 0, min lambda Y-nya itu min 1, lambda X-nya 0, dan lambda Y-nya 1 dikali dengan displacement-nya. Maka didapatkan Q1 sebesar 10014,0632 Newton. Selanjutnya pada batang 2, Q2 sama dengan matriks min 1010 dikali displacement-nya dapatkan hasil pada Q2 yaitu 0. Next.
Untuk mencari gaya per batang pada batang 3 sampai batang 6 itu juga sama seperti perhitungan sebelumnya pada batang 1 dan batang 2. Next. Di batang 7 dan batang 8 juga masih sama perhitungannya seperti sebelumnya. Bisa di next. Di sini ada pemodelan SAP 2000 untuk reaksi peletakan pada gambar terlampir dan pada gaya batangnya terdapat pada gambar juga. Next. Di sini terdapat tabel displacement pada SAP 2000. Eh, pada tabel displacement di atas dapat diketahui nilai displacement yang ditimbulkan dengan menggunakan software SAP 2000. Next. Selanjutnya ada analisis struktur portal sendi atau frame pin yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis struktur portal sendi atau bisa disebut frame pin. Analisis struktur pada portal tentunya dimulai dari penentuan identitas batas, penomoran nodal, penomoran elemen, penentuan degree of freedom atau bisa disebut DOF, beserta ketentuan lainnya. Pada analisis pertama dimulai dari portal dengan perletakan sendi. Bisa kita lihat di bawah ini ada gambar, diketahui H sama dengan 4,65 meter atau 4.650 mm, L 4,64 meter atau bisa disebut 4.640 mm, P 10 kN atau 10.000 Newton, E 200.000 MPa, A 3.136 mm kuadrat, I sama dengan 200.087.125 33 mm pangkat 4. Menghitung matriks kekakuan batang. Dalam melakukan perhitungan matriks kekakuan batang diketahui rumus menghitung kekakuan K seperti berikut. Bisa dilihat rumus seperti di bawah ini. Menghitung matriks kekakuan batang. Perhitungan matriks kekakuan batang dimulai dari batang 1 seperti berikut ini. Untuk batang 1 bisa dilihat keterangannya seperti di gambar ini dan menghasilkan K1 matriks di bawah ini. Nah, untuk batang 2 seperti ini. Untuk batang 3 seperti ini. Untuk batang 4 seperti ini. Untuk batang 5 seperti ini. Untuk batang 6 seperti ini. Kemudian menghitung matriks kekakuan struktur. Langkah berikutnya adalah menghitung matriks kekakuan struktur dengan rumus serta perhitungan seperti berikut ini. K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 tambah K5 tambah K6. Menghasilkan matriks seperti di bawah ini. Setelah melakukan perhitungan matriks kekakuan struktur, maka didapat matriks DK dan KIK seperti berikut ini. Untuk DK itu di 15, 16, 17, 18 menghasilkan nilai yang sama yaitu 0 dan KIK itu dari 1 sampai 14 nilai yang KIK 1 dan 7 itu menghasilkan 10.000. Menentukan displacement dan gaya. Langkah berikutnya dapat menentukan displacement atau DU dan gaya QU. Pada hasil perhitungan menggunakan Excel seperti berikut. DU sama dengan K11 DU plus K12 DK. Untuk D1 sama dengan 130,7078874 mm. D2 sama dengan 0,227764 mm dan seterusnya sampai D14 seperti di gambar ini. Dan untuk QU sama dengan K21DU plus K22DK. Untuk Q15 sama dengan min 1001,41 Newton. Q16 sama dengan 1371,22 Newton. Q17 sama dengan 41342,17 Newton. Q18 sama dengan 5001,5
52 Newton. Menentukan gaya batang. Berikutnya menentukan gaya Ki pada masing-masing batang menggunakan persamaan berikut. Ki sama dengan K dikali T dikali D. Untuk batang satu, matriksnya seperti berikut. Dengan perhitungan menggunakan Excel, didapat nilai gaya batang. Untuk Q7 sama dengan min 499,591,887 Newton. Untuk Q8, min 7491,180,367 Newton. Q9 sama dengan 506,3071,289 Newton milimeter. Q1 sama dengan 4998,591,887 Newton. Q2 sama dengan 7491,180,367 Newton. Q3 sama dengan 15131,239,94 Newton milimeter. Untuk batang 2 seperti ini hasilnya, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 dan Q6. Untuk batang 3 hasilnya seperti ini dengan nilai gaya batang Q10, Q11, Q12, Q4, Q5 dan Q6. Untuk batang 6 eh, dapat hasilnya seperti ini: Q15, Q16, Q13, Q7, Q8 dan Q9. Untuk batang 5 didapatkan nilai gaya batang Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12. Untuk batang 6, eh, nilai gaya batang Q17, Q18, Q14, Q10, Q11, dan Q12. Untuk analisis struktur portal jepit frame mix akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai analisis struktur portal jepit atau frame fix. Analisis struktur portal tentunya dimulai dari penentuan identitas batang, penomoran nodal, penomoran elemen batang, penentuan degree of freedom atau DOF, beserta ketentuan lainnya. Pada gambar yang seperti pada seperti gambar yang terlampir dapat diketahui data yang didapatkan dimulai dari H 4,65 meter atau 4.650 milimeter, kemudian L 4,64 meter atau 4.640 milimeter, P sama dengan 10 kilonewton atau 10.000 newton, kemudian E 200.000 MPa, A sama dengan 3.136 milimeter persegi, kemudian I 200.87125,33 milimeter pangkat 4. Max. Kemudian untuk menghitung matriks kekakuan batang dapat menggunakan rumus kekakuan seperti gambar yang terlampir, seperti gambar berikut. Next. Kemudian penghitungan matriks kekakuan batang dimulai dari batang 1 dapat dilihat seperti gambar berikut, dimulai dari penentuan AE hingga 2EI per L. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan matriks kekakuan batang 1 yang terlihat seperti pada gambar berikut. Kemudian dilanjutkan pada batang 2, perhitungannya masih sama dengan menentukan data AE hingga 2EI per L dan matriks kekakuan batang 2 seperti pada gambar berikut. Juga masih sama, dimulai dari penentuan AE hingga 2EI per L dan perhitungan matriks yang juga masih sama pada gambar berikut. Kemudian batang 4 juga masih sama dengan perhitungan kekakuan batang, matriks kekakuan batang sebelumnya. Kemudian batang 5 juga masih sama, dimulai dari penentuan AE hingga 2EI per L dan perhitungan matriks kekakuan batang yang menggunakan rumusnya masih sama dengan
kekakuan batang sebelumnya. Kemudian batang 6 masih sama seperti kekakuan batang sebelumnya yang terlihat pada gambar berikut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung matriks kekakuan struktur menggunakan rumus serta perhitungan seperti berikut ini, yang dimana dapat terlihat rumus untuk kekakuan struktur K besar sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah K4 ditambah K5 dan ditambah K6. Untuk penjabaran matriksnya bisa dilihat seperti gambar berikut, di mana matriks ini sudah dipartisi. Next. Kemudian setelah melakukan perhitungan matriks kekakuan struktur, maka didapatkan matriks DK dan KK seperti berikut. Dapat terlihat di sini matriks DK atau D, D non pada DOF 15 sampai 18 memiliki gaya yang sama sebesar 0. Kemudian pada KK atau Kinon pada DO terlihat pada DOF 1 sampai 14. Di antara DOF tersebut, hanya DOF 1 dan DOF 7 memiliki gaya sebesar 10.000 Newton. Kemudian menentukan displacement dan gaya. Langkah berikutnya dapat menentukan displacement DU dan gaya QU pada perhitungan menggunakan Excel dengan penjabaran hasil seperti berikut yang terlihat pada DU didapatkan hasil dari D1 hingga D11 pada gambar berikut. Kemudian untuk QU pada rumus berikut dan hasilnya pada gambar berikut dari Q13 sampai dengan Q18. Kemudian menentukan gaya batang. Berikutnya menentukan gaya batang atau Q kecil pada masing-masing batang menggunakan persamaan berikut. Q kecil sama dengan K dikali T kali D. Kemudian dimulai perhitungan pada batang 1, di mana gaya batang 1 dapat dilihat perhitungan pada matriks berikut ini. Kemudian dari hasil perhitungan Excel, maka didapatkan nilai gaya batang 1 dimulai dari Q16 sebesar min 10.006,00 Newton. Dilanjut dengan Q17 min 18.011,37 Newton dan selanjutnya hingga Q2 memiliki nilai sebesar 18.011,37 Newton. Kemudian lanjut batang 2, perhitungan matriksnya masih sama seperti batang 1 dan dengan menggunakan perhitungan Excel maka didapatkan hasil seperti berikut, di mana didapatkan hasil berupa gaya dari Q1 hingga Q6. Terlihat seperti pada gambar. Next. Kemudian batang 3, perhitungan matriksnya tentu masih sama dengan batang sebelumnya. Kemudian perhitungannya juga masih sama menggunakan Excel dengan penjabaran hasil nilai gaya seperti pada gambar berikut dimulai dari Q4 hingga Q9 dengan nilai gaya yang didapatkan seperti gambar berikut. Kemudian batang 4, perhitungan matriksnya masih sama, didapatkan nilai Q dari Q7 hingga Q12 terlihat seperti pada gambar berikut. Kemudian pada batang 5 juga masih sama seperti batang sebelumnya, didapatkan hasil perhitungan Excel dari Q10 hingga Q15 dengan nilai gaya seperti pada gambar berikut. Kemudian pada batang 6 atau batang yang terakhir juga tentunya memiliki perhitungan matriks yang masih sama dengan batang sebelumnya. Kemudian dihitung menggunakan Excel dengan mendapatkan hasil berupa nilai gaya batang dari Q13 hingga Q18 memiliki nilai yang sama sebesar 0 Newton. Kemudian berikutnya ada pemodelan pada software SAP 2000. Setelah melakukan perhitungan secara manual, dari kami tentunya memodelkan ketiga struktur, yaitu teras, sendi, dan jepit pada SAP 2000.
pada gambar berikut dapat terlihat pada gambar terlampir di sini merupakan reaksi perletakan dari teras. Kemudian di sini bidang momen atau bidang M pada rangka batang atau teras. Kemudian bidang geser atau D pada teras. Next. Kemudian pada gambar selanjutnya terdapat bidang aksial atau bidang bidang N pada teras. Kemudian beralih menuju portal sendi, di mana dapat dilihat sini pada tampilan sub bidang momen pada portal sendi seperti gambar berikut. Kemudian bidang geser atau bidang D pada portal peletakan sendi seperti gambar berikut. Kemudian pada gambar berikutnya bidang aksial pada portal sendi seperti gambar berikut. Kemudian bidang momen pada portal jepit bisa dilihat seperti pada gambar di tengah. Kemudian bidang geser pada portal jepit dapat dilihat seperti pada gambar paling kanan. Kemudian yang terakhir adalah bidang aksial, gambar bidang aksial pada portal jepit yang dapat dilihat seperti gambar terlampir, di mana merupakan struktur portal jepit dengan peletakan jepit pada pemodelan sub dengan gambar berikut. Kemudian didapatkan tabel displacement dari seluruh gaya join. Dapatkan notasi di sini terlihat pada gambar berikut. Notasi join sebanyak 18 dengan penjabaran berikut dengan pembebanan hidup atau live. Sekian tahapan analisis struktur pada yang terdiri dari tas, portal sendi, dan portal jepit beserta pemodelannya pada software 2000. Software SAP 2000. Kemudian berikutnya adalah penentuan hasil galat pada perhitungan Excel. Setelah melakukan perhitungan manual beserta perhitungan pada model SAP 2000, maka didapatkan hasil perhitungan Excel berupa perbandingan seperti berikut. Dimulai pada perbandingan galat pada rangka batang atau teras. Dapat dilihat di sini pada perhitungan displacement teras, dan displacement gaya batang. Tentunya terdapat perbedaan dengan galat nilai galat yang berbeda dan rata-rata yang berbeda. Dilihat pada galat displacement mendapatkan rata-rata sebesar 0,575, kemudian rata-rata pada gaya batang sebesar 0,241%. Kemudian lanjut ke, ke galat portal peletakan sendi. Dapat dilihat di sini sebanyak 14 displacement dengan nilai galat yang tentunya berbeda. Kemudian dilanjut pada galat portal peletakan jepit. Dilihat juga di sini dengan penjabaran displacement yang hingga displacement 12 dan tentunya galat yang berbeda. Next. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari analisis struktur portal dan teras ini, dari hasil analisis perhitungan beserta pemodelan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil analisis pada perhitungan manual dengan SAP 2000 kemungkinan terjadi, dikarenakan perbedaan pembulatan pada perhitungan manual sehingga galat yang kami dapatkan berkisar 0% hingga 5%. Perbedaan hasil analisis juga tentunya dipengaruhi oleh perbedaan peletakan pada frame. Sekianlah presentasi dari kami ataupun penjelasan dari kami mengenai analisis portal dan truss kemudian perhitungan manual hingga pemodelannya pada software SAP 2000. Harapan ke depannya melalui materi ini dapat mengedukasi sama rekan atau mahasiswa teknik sipil untuk selalu berkembang dalam pemahaman mengenai struktur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.